Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Akbar Rizky, biasa dipanggil Aldi. NIM 071911733055. Saya dari Antropologi angkatan 2019 dan sekarang saya akan menjabarkan tentang hasil tugas refleksi Project Based Learning atau PBL mata kuliah Teori Antropologi 1. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu vaksin adalah salah satu hasil adaptasi ekologis budaya. Dan di sini saya memakai kajian teori ekologi budaya. Hasil riset membuktikan setelah wabah dunia yang hadir sampai dengan masa 1 tahun terhitung hingga saat ini dengan munculnya pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan dunia, kini terjadi pergeseran bentuk kecemasan di masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan yang diakomodir pemerintah dengan berdasarkan konsep PSBB maupun new normal belum bisa dibilang lebih membantu. Sampai saat ini, metode PSBB maupun new normal tentu saja mengisyaratkan sikap dan perilaku tertentu dari semua pihak agar tujuan dari konsep tersebut dapat diwujudkan. Namun, hasilnya tidak bisa dikatakan sukses untuk menekan angka pencegahan COVID-19. Dengan kata lain, rumusan masalah yang harus dijawab antara lain yaitu: yang pertama, bagaimanakah cara kerja vaksinasi? Yang kedua, apakah vaksin adalah cara penanggulangan terbaik terhadap COVID-19? Yang ketiga, apakah vaksin merupakan hasil dari adaptasi ekologis budaya? Yang keempat, dapatkah efektivitas vaksin ini bisa mengembalikan keadaan menjadi normal? Dan bagaimanakah kepercayaan masyarakat akan kredibilitas vaksin? Adapun kepentingan dari video ini adalah mengetahui berapa tingkat eksistensi dan kesiapan vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini akan menyangkut kebijakan negara selanjutnya dalam menata program vaksinasi dan serangkaian uji klinis. Tentunya dalam memastikan kredibilitas keberhasilan vaksin COVID-19 bagi masyarakat mempunyai efek yang sangat besar dalam hal kesiapan pemulihan segala sektor yang terdampak COVID-19. Maka dari itu, adapun yang menjadi poin-poin penting dari landasan hasil riset ini adalah: yang pertama, vaksin adalah hasil adaptasi ekologis budaya. Yang kedua, cara kerja vaksin dan vaksinasi. Yang ketiga ataupun yang terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan vaksinasi. Adapun landasan yang digunakan dalam hasil riset ini adalah teori ekologi budaya dengan referensi dari Stewart 1955 yang menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan disertai pedoman pada unsur-unsur budaya. Dan dalam kasus COVID-19 ini, vaksin menjadi target utama untuk menanggulangi COVID-19. Pada akhir tahun ini, Indonesia sudah melakukan persiapan dalam pengadaan vaksin dengan macam-macam jenis sebagai berikut. Yang pertama, Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac baru saja menyelesaikan uji klinis fase 3 di Bandung, Indonesia, dan di Brasil. Namun, Sinovac belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait efikasi vaksinnya terhadap COVID-19. Yang kedua adalah AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan keefektifan rata-rata 70%. Saat ini, uji coba pada 20.000 sukarelawan masih berlanjut. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Yang ketiga adalah Sinopharm. Meski pengujian tahap akhir belum selesai, namun di Cina kurang lebih 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Sebelum vaksin Sinopharm terbukti berhasil seluruhnya, vaksin hanya digunakan pada pejabat Cina, pelajar, dan pekerja yang bepergian. Pada September 2020, Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar Cina yang menyetujui penggunaan vaksin ini. Dari landasan teori tersebut, kita bisa menganalisis berbagai aspek hasil, namun sebelum melangkah lebih jauh, kita wajib mengenal vaksin dan bagaimanakah sejarahnya.
Vaksin adalah agen biologis yang memiliki respon imun terhadap antigen spesifik patogen penyebab penyakit menular. Edward Jenner mengembangkan vaksin pertama pada tahun 1796 yang menggunakan vaksin untuk memvaksinasi penyakit cacar. Pada akhirnya, hal itu menjadi titik awal pemberantasan global dan secara resmi diumumkan pada tahun 1980. Sejak saat itu, vaksin membantu mengurangi penyebaran beberapa penyakit menular, termasuk polio. Vaksin ini dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah kedokteran. Yang kedua, bisa dianalisis melalui pola tindakan masyarakat dalam melakukan eksploitasi dan produksi sumber daya dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki. Dari prosedur ini, kita bisa melihat kelangkaan alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, dan APD medis. Dari situ, adaptasi yang didukung oleh pemerintah secara mandiri memproduksi masker berbahan kain, APD medis, dan banyak masyarakat yang memperjualbelikan hand sanitizer produksi rumahan. Di prosedur ketiga ini memiliki sistem nilai, sistem kepercayaan, dan sistem religi. Oleh karena itu, Stewart mengajarkan kepada kita bahwa proses dan jenis budaya itu dibangun melalui socio-cultural integration. Dari studi kasus yang terjadi semasa COVID-19 bisa mencerminkan bagaimana pola budaya masyarakat dalam menanggulangi angka penyebaran COVID di bidang religius dan keyakinan. Seperti contoh, di Pacitan terdapat tradisi pembunyian kentongan yang sebelumnya sudah lama ditinggalkan, kini menjadi tren baru sebagai tanda pengusir tolak bala. Tradisi tersebut dinamai sebagai gejok Pacitan. Sekarang kita beralih kepada subtopik yang berikutnya, vaksin berdasarkan prosedur penelitian ekologi budaya. Dari penerapannya, terdapat 3 prosedur mendalam dalam mengkaji masalah ekologi budaya. Yang pertama, bisa kita lihat keterkaitan antara teknologi, produksi, atau eksploitasi sumber daya dengan lingkungan. Teknologi produksi berarti berkaitan dengan kegiatan produksi atau teknologi dalam memenuhi kebutuhan. Di musim pandemi ini, banyak sektor produksi maupun eksploitasi yang terganggu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hanya sektor kesehatan yang mampu bertahan, terutama di bidang vitamin, APD ataupun alat pelindung diri, serangkaian tes reaktivitas COVID-19, dan yang terbesar adalah investasi dalam pengadaan vaksin. Bisa disimpulkan bahwa kebutuhan darurat kita adalah kesehatan. Di topik yang satu ini tidak kalah menarik, yaitu adalah vaksin berdasarkan adaptasi strategi bertahan hidup manusia. Perlu kita tahu bahwa adaptasi adalah sebuah strategi aktif manusia dalam menghadapi lingkungannya. Adaptasi dapat dilihat sebagai usaha untuk memelihara kondisi kehidupan dalam menghadapi perubahan. Di kasus COVID-19 ini, elemen kehidupan mengalami perubahan drastis dan membutuhkan respon yang cepat dan tanggap. Berbagai improvisasi dilakukan untuk memasuki klasifikasi kesiapan menghadapi COVID-19. Dengan cepat dilakukan, terutama dari unsur kesehatan, membuat banyak gebrakan, salah satunya adalah perilisan vaksin. Wacana besar akan vaksinasi merupakan bentuk bagaimana strategi manusia beradaptasi dalam bertahan hidup. Vaksinasi yang merupakan imunisasi aktif merupakan tindakan dengan sengaja memberikan paparan antigen dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan, sehingga nantinya orang yang telah mendapatkan vaksinasi tidak akan sakit jika terpapar oleh antigen serupa. Di subtopik yang terakhir adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan vaksinasi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO, baru-baru ini memaparkan hasil survei persepsi masyarakat dunia terkait wabah COVID-19. Survei tersebut menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek pandemi, salah satunya kesiapan menerima vaksin COVID-19. Di Indonesia, survei menemukan bahwa sekitar 57% dari 5.852 responden mengaku siap menerima vaksin COVID-19.
Hingga saat ini memang belum ada vaksin COVID-19 yang diakui terbukti efektif dan terjamin secara internasional. Namun, dengan mengetahui tingkat penerimaan masyarakat, pembuat kebijakan, yaitu pemerintah, disebut dapat mulai menyusun rencana skema pemberian vaksin. Oke, kesimpulannya adalah hadirnya pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat mampu beradaptasi dengan cukup baik. Pola hidup dan kesiapan penanganan serta penanggulangan terus meningkat. Kebijakan setiap negara untuk menekan angka penurunan mempunyai ciri khas masing-masing, disesuaikan dengan bagaimana kebudayaan masyarakat. Sampai pada titik maksimal, yaitu pendistribusian vaksin dilakukan. Ini merupakan hasil adaptasi dari umat manusia yang kemudian akan digunakan secara massal. Dalam pelaksanaannya, memerlukan komunikasi publik secara intens untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dan itulah mengenai hasil vaksin merupakan salah satu hasil adaptasi ekologis budaya. Sekian dari saya Aldi pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.